pasca Presiden Jokowi atau arahan-arahan atau perintah-perintah, begitu juga dari PDIP. Ini murni real kita melihat Ganjar sosok orang yang kita harapkan ternyata tidak punya gagasan. Itu doang. Pertama, itu kedua tidak punya keberanian, tidak punya nyali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Tadi itu pernyataannya dari Bang Noel. Bang Noel, saya mau tanya, apa maksudnya nggak punya nyali? Maksudnya nggak berani keluar dari PDIP untuk maju calon, maju Pilpres 2024, makanya Anda mengalihkan dukungan. Ya kita berharap kemarin 2 tahun kan kita mendukung pertama relawan Jokowi, pertama relawan Ganjar yang mendukung Mas Ganjar Presiden kan saya. Oke. Wah bisa-bisa, sampai saya juga dulu dikritik rame-rame oleh kawan saya, bahkan PDIP juga mengkritik gitu loh. Tapi saya tetap konsisten di garis perjuangan saya. Pada akhirnya selama 2 tahun gamang tidak jelas. Kan harapan saya kan kemarin Mas Ganjar, ya saya siap maju presiden gitu loh. Atau setidaknya dia berani menyampaikan gagasan besar buat Indonesia. Kalau itu kan tidak dilanggar. Yang nggak boleh arahan PDIP jelaskan Bu Mega itu jangan bermanuver politik. Nah itu memang ditaatkan oleh Mas Ganjar. Tapi kalau soal gagasan, itu kan menunjukkan dia berkualitas, kader yang berkualitas. Emang dia nggak punya gagasan menurut Anda? Selama 2 tahun saya belum menemukan gagasannya. Oke. Saya bisa Anda mendukung dia kalau sebelumnya nggak melihat ada gagasannya? Nggak, begini. Jadi apa yang membuat Anda kita kan sebetulnya dulu di awal ekspektasi mendukung kita dia? ke Mas Ganjar kan dulu begini. Berharap Mas Ganjar ini sosok yang bisa melanjutkan pemerintahan Jokowi selanjutnya ya kan. Pasca 2024 ini. Tapi ya saya sih yakin ya Mas Ganjar ini punya energi yang kuat lah. Masih punya energi. Mungkin belum punya gagasan. Keberanian itu memang tidak muncul. Memang dari PDIP juga mungkin saya nggak tahu. Entah tekanan, entah apa. Dulu kan sampai saya dulu beberapa kali ya saya rilis di media. Lepaskan kaki Ganjar. Gitu. Dulu kita begitu, sampai banyak lah pertarungan saya dengan kawan-kawan di PDI, tapi pertarungannya gagasan. Dulu kayak waktu kita bicara tentang Dewan Kolonel, kita bikin Dewan Kopral gitu loh. Jadi kayak selain gitu. tidak punya gagasan, yang tidak punya nyali itu apa maksud Anda? Nyali untuk bisa menyampaikan keluar gagasannya. dari PDIP untuk menyampaikan maju capres. gagasannya. Kalau keluar, saya yakin semakin tidak mungkin berani. Gagasan aja Mas Ganjar belum mungkin ya itu ya yang tadi dia terlalu patuh dan taat. Taat terhadap perintah ketua partainya. Karena beliau ini kan kader ya, kader tulen gitu. Nggak mungkin dia harus. Semua kader partai kan harus patuh dan taat. Ya tergantung kader ya, kalau saya kadernya nggak mungkin tuh. Oke. Gitu. Ya, Saya makanya hanya Anda nggak patuh jadi kader terhadap partai. gagasan saya. Oke. Gitu. Saya patuh terhadap ide saya. Nah, karena kan kita biasa dididik begitu dulu ya, saya di kader begitu. Patuh terhadap gagasan, patuh terhadap program, dan patuh terhadap pimpinan. Nah Mas Ganjar patuh terhadap pimpinan. Patuh jadi juga yang Anda terhadap harapkan apa? ideologi. Dia tidak patuh terhadap pimpinannya atau Dia apa? tidak patuh terhadap gagasannya sendiri, dia nggak keluar tuh. Dia nggak punya keberanian untuk menyampaikannya Indonesia ke depan apa nih, gambaran apa? Kan dia belum ditetapkan sebagai capres. Kenapa dia harus menyampaikan kan nggak gagasan? masalah, tidak melanggar. Oke. Ide melanggar nggak kalau dia menyampaikan ide? Bukannya PDI malah bangga sebagai kader, dia punya ide, punya gagasan gitu loh. Itu yang kemarin harapan kita. Udah Mas, lu tahu usah ngomong soal nyapres deh. Sebetulnya kan kita ikut arahan apa yang dilakukan Mas Ganjar. Kita ikut arahan PDIP. Udah jangan nyapres-nyapres, jangan ngomong-ngomong. Ya udah kita ikut. Akhirnya kita sudah nggak tahan 2 tahun ya, kita coba cari yang punya kesiapan. Kesiapan nyapres, kesiapan gagasan, dan punya nyali. Pak Prabowo itu kan latar belakang tentara, punya komitmen, punya nyali dan sebagainya. Apalagi mantan Kopassus nih orang ini. Gitu loh. Saya punya keyakinan sekali. Pak Jokowi pasti memilih orang punya standar tersendiri ya. Selain integritas dan keberanian itu. Oke. Saya mau tanya ke Mas Gundrom. Mas Gundrom, capres Anda nggak punya gagasan. Nggak punya nyali untuk menyampaikan gagasan. Terlalu patuh terhadap perintah ketua umum dan partainya gitu. Itu pernyataan yang kontraproduktif. Kenapa? Terbukti tadi dia mau mengawinkan antara Prabowo dengan Ganjar. Kalau Ganjar nggak punya nyali, nggak punya gagasan, buat apa dipinang untuk Pak Prabowo? Itu kan versinya dia itu kan. Nah kalau versi kami itu gagasan yang dimaksud gagasan sebagai seorang kader partai, gagasan sebagai gubernur Jawa Tengah, kemudian itu sudah tidak hanya sekedar gagasan kalau Pak Ganjar, tapi juga sudah dilaksanakan ya. Misalnya salah satu bukti ya, Pak Ganjar itu berhasil menurunkan angka stunting di Jawa Tengah itu 51% dalam 4 tahun. Kemudian juga menurunkan angka kemiskinan. Itu kan nggak cuma gagasan yang disebut dengan gagasan yang abstrak, tapi sudah tindakan yang nyata. Ya. Perjuangan adalah perwujudan kata-kata. Itu kata Rendra. Nah itu menurut saya Pak Ganjar seperti itu. Nah kalau kita
tanya tentang gagasan Pak Ganjar tentang Indonesia yang belum diumumkan sebagai capres kok. Saya kira juga Pak Prabowo juga kalau ditanya ya karena belum beliau punya sebagai gagasan seorang ya. menteri yang pembantunya Pak Jokowi yang nggak punya. Kecuali ya mungkin yang 2014 atau 2019 tapi kan tidak untuk dia 2024. Saya kira sama sebenarnya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu masih menunggu ketika mereka resmi sebagai capres menampilkan apa yang disebut dengan gagasan visi membangun Indonesia baru disampaikan. Kemudian hal lain juga misalnya bagaimana pedulian Pak Ganjar itu kepada UMKM. Dan ini tidak hanya Jawa Tengah. Ada namanya itu Lapak Ganjar. Mempromosikan UMKM di seluruh Indonesia. Minggu ini soal kopi. Siapa yang punya bisnis kopi dan kopi itu dipromosikan oleh Pak Ganjar. Ini salah satu bentuk perwujudan dari gagasan-gagasan. Jadi menurut Anda itu alasannya Mas Noel saja untuk mengalihkan dukungan. Itu ngelesnya aja. Tadi apa yang disampaikan Guntur Romli itu persoalan stunting, angka kemiskinan, itu program dari pusat ke daerah yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah sebagai utusan pemerintah pusat. Itu, jadi gagasannya nggak ada. Itu kayak kita mau tuh kan gagasan original dari Mas Ganjar nih. Saya sudah melakukan di Jawa Tengah dan apa yang saya lakukan di Jawa Tengah akan saya terapkan di nasional, kayak gitulah. Ini kan tidak ada. Yang ada tadi apa yang dilakukan pusat diperintahkan dan itu menjadi program yang dilaksanakan oleh Mas Ganjar. Tapi memang tidak ada yang salah sih. Tidak ada yang salah. Saya masih punya keyakinan Mas Ganjar ini kalaupun tidak punya nyali tapi masih punya energi. Jadi yang dibutuhkan dikawinkan. bangsa ini kan nanti selain ya, nyali, kecerdasan, gagasan, tapi punya energi. Nah kalau Pak Prabowo kan selain punya nyali, punya gagasan, mungkin dia butuhkan energi. Nah energi itu ada di Mas Ganjar nanti. Nyali Pak Ganjar punya. Tapi kalau nyali disebut harus melawan pimpinan partai, itu bukan nyali, itu konyol dan bodoh. Konteksnya, konteksnya bukan soal melawan Pak pimpinan. Ganjar, misalnya, yang kita maksud adalah melawan menawarkan korupsi, gagasan besar, melawan pungli. menyampaikan gagasan Itu besar, itu bukan nyali nyali Pak dalam Ganjar. pengertian melawan, Gitu loh. tapi nyali dalam konteks menyampaikan gagasan besar buat bangsa memang ini belum yang resmi sudah capres kok diimplementasikan di Jawa Tengah untuk Indonesia. Menyampaikan gitu visi misi ke Indonesia itu buat apa gitu loh. Dia adalah seorang gubernur Jawa Tengah. Dia harus menyukseskan program-program nasional termasuk program nasional di daerah dia. Bukan ide dari pusat, ada bukan dong, ide dari Jawa dia. Tengah. Misalnya, yang kita mau dari Jawa Tengah itu nyampe ke pusat. Bedah rumah. Gitu. Karena itu bicara tentang itu program lama semua, bedah rumah. Itu memang perwujudan. Kita kalau hanya gagasan abstrak, mengawang-awang bedakan buat antara apa? program Gitu dengan gagasan. Kalau nggak bisa diwujudkan. Nah, ini nggak bisa paham soal itu ternyata. Abstrak gagasan abstrak buat apa? Kita harus menurut perbuatan. Itu sama aja kayak Anda kayak Anies kalau gitu. Hanya gagasan kata-kata mengawang-awang aja gitu loh. Jadi menurut Anda itu hanya alasan ngelesnya Bang Noel. Itu alasan ngelesnya aja untuk bisa mengalihkan dukungan. Saya juga mau kok katanya. Sama Ganjar masih. Oke, benar masih kayak gitu, masih senang gitu. Karena gini, presiden itu tipikalnya sama kayak Pak Prabowo ya, suka dengan siapapun, apalagi kader bangsa. Ini orang suka pada diskusi kan. Apalagi Mas Ganjar tuh aktivis. Tipikal-tipikal kayak kita tuh udah biasa tuh, apalagi di PDIP. Pak Jokowi ngeliat ke model kita udah biasa. Pak Prabowo itu sudah beradaptasi dengan hal orang kayak kita begini. Makanya dia senang tuh diskusi, ada Mas Ganjar, ada Pak Jokowi, ada kita yang aktif 98. Senang aja Pak Prabowo tuh. Dia bangga, bahkan dia menyampaikan tuh, saya lebih muda 23 tahun. Itu kan mantap sekali, apalagi kemarin dia sampaikan, saya akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi untuk 2024 nanti. Oh itu pernyataan tegas. Dan itu yang kita suka, itu harapan kita gitu loh. Kalau memang, kalau bedanya mungkin Pak Mas Ganjar belum berani menyampaikan itu, pertimbangannya itu persoalan aturan internal partai. Tapi kalau jadi saya Mas Ganjar, saya tidak ngomong soal itu, tapi saya bicara tentang gagasan besar yang sudah saya lakukan di Jawa Tengah untuk Indonesia yang lebih keren. Oke, gitu berarti loh. menurut Anda tadi kalau Anda sebut-sebut energi, berarti Pak Prabowo tidak punya energi sebesar itu. Saya mau tanya ke Bang Daniel. Tadi kan Pak Prabowo mungkin punya gagasan tapi tidak punya energi. Menambah energi. Gitu. Menambah energi. Rifana ini provokator ya. Dia bikin kesimpulan sendiri. Makanya saya tanya nih, gimana Bang Daniel? Jadi menambah suntikan energi, oke. Menambah suntikan energinya Pak Prabowo kalau mengawinkan Prabowo dengan Ganjar itu keinginannya Mas. Nggak ada statement sama sekali dari Noel terkait Pak Prabowo tidak punya energi. Menambah suntikan energi. Rifana, saya justru melihat apa yang dilakukan oleh Noel itu adalah berusaha mengkombinasi semua kekuatan politik yang ada. Saya tidak melihat ada sisa-sisa Noel benci Mas Ganjar atau tidak suka Mas Ganjar. Saya justru melihat ada upaya untuk melakukan kombinasi kekuatan, dan kami menghormati upaya-upaya tersebut. Karena apa? Karena sejak awal Pak Prabowo ingin
pemilu 2024 itu kalau dalam bahasa agama saya itu ajang fastabikul khairat, ajang berlomba-lomba dalam kebaikan, ajang silaturahim, dia ajang adu gagasan. Yang paling penting adalah persatuan jangan rusak, NKRI tetap terjaga. Nah oleh sebab itu kalau kemudian ada perbedaan misalnya, kalau bisa disatukan kenapa tidak? Artinya begini, saya mau lihat apa yang dilakukan Noel dan kawan-kawan itu malah justru ingin cari puzzle-puzzle yang dalam politik ini misalnya, oh ini ada kekuatan Pak Prabowo, ada kekuatan Pak Ganjar, ada kekuatan yang lain. Itu jadi, bisa nggak kita berjalan bersama? Kan dalam hal konteks ini Pak Prabowo ingin merangkul semua pihak, koalisi besar, kemudian koalisi besar kita, ya tentu dalam hal ini kan kami sudah dengan PKB, tentu kami juga bisa sangat berharap bersama dengan PDIP, jadi kami juga bisa berharap dengan Golkar dan semuanya. Gimana, Bang Daniel? Masuk ke dalam konteks itu gak? Pak Prabowo sangat terbuka bekerja sama dan berpasangan dengan siapapun. Saat ini kami sedang intens bicara dengan PKB, dengan Caimin, dan kemudian Caimin juga sangat terbuka dengan yang lainnya, Pak Prabowo juga sangat terbuka dengan yang lainnya. Kami ingin menunjukkan bahwasannya politik itu jangan sampai bencinya itu sampai ke akar-akar, kemudian tidak ada tempat untuk melakukan dialog. Kenapa? Karena politik itu adalah tempat dialektika. Nah ketika dialektika itu dimatikan, maka politik kita akan rusak, itu jadi masalah. Atau kalau dalam bahasa agama ketika silaturahim dikunci, maka kita nggak akan bisa bergerak maju. Nah sekarang Pak Prabowo dalam kontestasi ke depan itu ingin membuka silaturahim yang seluas-luasnya dan mendengar dari pihak lain. Oke, Mas Adi, berkali-kali soalnya disampaikan dan mengawinkan Prabowo dengan Ganjar, menurut Anda itu ada campur tangan, ada sepengetahuan ataupun ada restunya Pak Jokowi nggak? Ya saya kira variabel Jokowi itu menjadi determinan dalam pilpres ya. Apakah Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo, ini kan elit. Pasti yang jelas soal bagaimana poros dan konfigurasi politik untuk pencapresan 2024 Megawati, Prabowo Subianto, Jokowi itu satu paket sebenarnya. Soal konteks itu. Jadi yang lain-lain itu soal elektabilitas, soal relawan, itu sebenarnya komplementer. Karena soal tiket pencapresan ini elit. Jokowi pasti akan bicara ke Megawati. Pasti bicara dengan Prabowo Subianto. Itu yang saya sebut tadi. Teknisnya ini Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Itu lain-lain. Tapi satu hal sebenarnya. Kepindahan Noel itu mendukung Prabowo Subianto ya. Bagi saya itu kurang klimaks ya. Karena luka yang ditinggalkan itu tidak sebanding dengan pindahannya. Luka yang ditinggalkan misalnya, nyerang Ganjar Pranowo. Dianggap tidak punya gagasan. Presiden YouTube dan seterusnya. Ganjaris Spartan marah dalam konteks itu. Makanya saya membayangkan ketika Noel meninggalkan Ganjar, ketika datang ke gondang dia, di situ deklarasi mendukung Anies Baswedan. Yang konon diasosiasikan sebagai orang yang banyak sekali gagasannya. Alumni Amerika, mantan rektor Paramadin. Ya, ke gondang dia. Betul. Ini pindahnya ke Prabowo, ini jeruk makan jeruk judulnya. Ini kan dalam tanda kutip tawuran opini antar sesama teman. Jadi kliennya nggak klimaks sebenarnya. Jadi ketika Noel serang Ganjar, saya membayangkan akan mendukung Anies Baswedan karena orang yang menghead to head kan antara Anies ya dengan Ganjar kan itu yang sebenarnya. Nah yang kedua yang ingin saya katakan, melihat Noel ini kalau perspektifnya relawan Ganjar yang lain, ya antara berkah ataupun kutukan sebenarnya. Kenapa itu? Berkahnya satu ya, Noel ini kan dianggap membuat jarak psikologis yang dalam dengan teman-teman PDIP. Kan Noel ini adalah orang yang selalu pasang badan lah, konfrontatif. Ketika Ganjar diserang oleh PDIP, Noel hadir di situ. Ketika ada Dewan Kopral, di situ ada Dewan Kolonel. Jadi itu yang kemudian membuat Ganjar semakin dihajar, semakin dideskrip oleh PDIP. Dalam konteks itu, kira-kira, saya kira itu berkah bagi relawan Ganjar yang lain. Karena Noel inilah yang justru menjauhkan Ganjar dengan jadi kalau mengalihkan dukungan itu justru itu baik. Berkah, iya. Baik untuk hubungan Ganjar dengan PDIP. Betul, minimal Ganjar tidak melulu diserang oleh teman-teman elit PDIP. Tapi kan menjadi musibah apapun judulnya dalam konteks demokrasi langsung. Kehilangan satu ataupun dua relawan itu menjadi suatu hal yang tipis sebenarnya. Dukungan politiknya apalagi pindah sambil mengkritik, kemudian membuka aurat dan syahwat politiknya yang dalam tanda kutip yang Noel sebut tidak punya nyali dan tidak punya gagasan itu. Jadi bagi Bang Guntur Romli yang sebagai Ganjar Spartan, kepindahan Noel ini ke Prabowo ya ini adalah berkah sebenarnya. Itu Bang berkah ya Mas Gunrom? Iya memang berkah. Oh berkah. Ya, memang berkah. Dan saya kira juga sudah waktunya ketika misalnya Bang Dhanil bicara soal 2024 ya, soal politik yang penuh dengan kedamaian. Memang
Tapi saya lihat nih Noel masih offset aja ini. Masih nyerang Ganjar soal nggak punya gagasan, nggak punya nyali. Saya kira perlu direvisi kembali lah. Gitu kan. Biar kita tidak melihat ini suatu hal yang terus-menerus bertentangan. Ya kalau Anda mau pindah ya silakan, move on lah. Silakan pilihan masing-masing, kita di sini gitu kan. Gini, Itu saya bingung nih kalau disampaikan melihat hal menyerang Ganjar, di mana serangan saya ke Ganjar? Kan Ketika menyatakan Anda tidak punya melihat gagasan, iya, tidak punya gagasan itu gugatan, serangan dan gitu itu loh. terbiasa dalam dunia aktivis. Ya itu dan Mas itu Ganjar tidak itu benar, aktivis. Noel itu tidak Dia tuh benar. terbiasa enggak Ganjar kecuali tidak dalam punya gagasan, cara tidak berpikir benar. feodal Ganjar ya. tidak punya Kalau nyali, dalam itu dunia tidak feodal benar, mungkin gitu itu loh. dianggap ofensif politik. Gitu loh. Dalam dunia aktivis demokrasi itu mah biasa aja. Bahkan banting-banting meja kita dilempar Ya, kita gelas kan udah nggak biasa mau budaya gitu loh. seperti itu, Nggak, kita kan. bukan. Nggak mau Tapi budaya harus seperti itu, dipahamin gitu loh. substansinya. Jangan hanya melempar seakan-akan saya melakukan kritik atau ofensif politik. Tidak ada. Justru saya menggugat Mas Ganjar sebagai aktivis. Gitu loh. You aktivis, you sekarang hari ini mimpin Jawa Tengah. Ya dong keluarin dong energi mau sebagai aktivis. Nah, itu gitu loh. sehari-hari dia keluar belusukan dan luar biasa. Orang Gitu menginterpretasikannya Anda itu hanya mengulang kebohongan, nggak sesuai dengan fakta. Itu yang terus diulang-ulang gitu loh. Dijawab. Nggak punya gagasan, Gitu. kita jawab gitu. Nah, kalau gitu dijawab gagasannya mana? Ini tadi substantif. Lah itu bukan gagasan, itu program dari pusat ke Kalau daerah Anda sebut yang gagasan dijalankan. misalnya Pak Prabowo bilang melanjutkan Pak Jokowi, apa itu Ya, gagasan? itu bagian gagasan pernyataan. Bukan gagasan, pernyataan gagasannya sikap. itu adalah Pak Sikap, Jokowi gitu loh. Sikap keberanian Gimana Pak Anda Prabowo mau nyontohkan gagasan nggak gitu? menyampaikan, bukan dengan kebohongan. Dan itu bukan sebagai gagasan ukuran dia dong. sikap. Melanjutkan Jokowi bukan gagasan Nah, dia. itu gagasan berarti. bagian dari gagasan. Nah, Oke. Dia bicara gagasan buat orang Indonesia. lain kok. Karena gini, Oke. pahamin, Jokowi itu ikon bangsa ini, ikon Indonesia. Gitu loh. Dan itu gagasan Jokowi Lah iya, yang mau dilanjutkan oleh Pak aduh, Prabowo. Jangan kadang-kadang. bilang gagasan gitu loh. Anda Ya, bicara kalau soal kayak program oke deh, nasional. bilang gagasan, Gitu loh. itu sikap lah. Keberanian Sudah beliau. diulang-ulang. Iya, waktu itu keberanian lah. Lah keberanian dalam hal apa gitu? Dia menyampaikan, Kerja. Pak saya mau nyapres Pak 2024. Loh, ya Saya belum izin. dong. Gitu, Partai dengan politik langgam saya belum deh. dong, gitu Nggak loh. mau dengan langgam feodal. Beda dong dengan Pak misi, Prabowo yang ketua saya mau partai. nyapres. Gimana Anda mau Gitu. nyamakan Oke, itu? baik. Nah, itulah Baik. hebatnya Pak Prabowo punya Pak Jokowi keberanian dan aja punya nggak sikap Oke. dan tidak punya seperti kejujuran. itu 2014. Oke, jadi menurut gitu Mas loh. Gundrom Itu tidak menurut saya. masalah ya, tidak akan dong, mempengaruhi apa-apa. elektoralnya Mas Nggak Ganjar masalah ketika itu. Bang Noel relawan Iya. Jokowi mania meninggalkan Mas Ganjar. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau nggak ada ngaruhnya, nggak mungkin kayak Guntur Romli bikin konten. Anak-anak Cokro TV bikin konten terus, tapi nggak Ya apa-apa kita lah. harus mengkanter orang gila gitu. Kalau orang gila nggak dikonter, Oke. gila semua nanti orang. Oke, gitu. saya ingin tanya. Oke, saya ingin tanya dulu ke Bang Noel. Bang Noel, tapi tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Adi. Ini Anda mengalihkan dukungan, itu faktor ataupun restu variabelnya Pak Jokowi itu memang ada di situ ya? Pak Jokowi Ya. sudah tahu, sudah dikomunikasikan dengan Pak Jokowi? Enggak. Kalau soal Masa komunikasi nggak ada dengan Pak komunikasi Presiden dengan enggak Pak lah. Jokowi? Tapi saya yakin apa yang saya lakukan Pak Presiden tahu. Apalagi karena nih dengan era digital di media banyak. Pak Presiden kan melek digital. Beliau selalu ngebaca berita-berita ya. Jadi nggak Entah di melapor medsos, dulu? Enggak. Presiden nggak begitu. Watak Presiden Jokowi ini kan sangat demokratik ya. Oke. Mau dukung Mas Ganjar kayak mau dukung Pak Prabowo. Yang paling penting demokrasinya diisi dengan riang gembira. Udah itu doang Presiden. Nggak punya kepentingan apa-apa. Dia sadar saya nggak mungkin maju 2024. Saya maunya demokrasi yang saya tinggalkan ini berkualitas untuk maju 2024. Mau Pak Prabowo, mau Mas Ganjar. Ini kan dua tokoh bangsa ya. Oke. Dua tokoh bangsa yang punya mandat untuk tetap menjaga demokrasi kita ke depan itu lebih berkualitas. Oke, tapi Gitu setelah loh. Anda mengalihkan dukungan dari Ganjar ke Pak Prabowo, apakah Presiden kemudian telepon ataupun tanya kenapa mengalihkan dukungan? Masa nggak tanya? Nggak mungkin. Anda salah satu relawannya Pak Jokowi yang pertama loh. Enggak lah, Pak Presiden ini tipikalnya hanya sibuk dengan apa? Tugas sejarahnya, membangun Indonesia lebih baik ke depan. Udah, dia kerja aja terus. Tipikal memang pekerja ya, orangnya pekerja begitu gimana? Nggak mungkin ngurus-ngurusin kayak saya beginilah. Oke, Terlalu jadi nggak ada kecil. ya? Jadi Presiden Terlalu nggak tanya kecil. sama sekali? Itu terlalu kecil, bukan itu juga. Terlalu kecil ngurusin saya. Gitu. Oke. Pak Presiden kerjanya ngurus hal yang besar lah, nggak mungkin ngurus tugas kita yang kecil. Oke. Nanti saya mau tanya ke Bang Daniel, kenapa Pak Prabowo sebegitu percayanya dengan dukungan dari relawannya Jokowi Mania? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.